Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Apriliani dengan NIM 5041970. Saya mewakilkan teman-teman saya yaitu Rahma Hayarinisa, Sepia Widi Cahya Permatasari, Ahmad Joki Rustandi, dan Desi Fitriani dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil rangkuman prospektus kami, yaitu prospektus tentang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 1 Bank SIM Niaga tahap 1 tahun 2018 dan obligasi subordinasi 3 Bank SIM Niaga tahun 2018. Riwayat singkat tentang perseroan. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Niaga pada 26 September 1955 dan menjadi perusahaan terbuka dengan dicatatkannya saham dengan tiker kode BNGA di Bursa Efek Indonesia pada 29 November 1989. Pada tahun 1987, Perseroan menjadi bank pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan transaksi perbankan melalui Automatic Teller Machine atau ATM, dan bank pertama yang memberikan layanan perbankan online bagi para nasabahnya di tahun 1991. Pada tahun 2017, Perseroan memperoleh pengakuan dari OJK, di mana status perseroan ditingkatkan menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha atau Buku 4, yang merupakan kategori bank tertinggi dengan modal inti lebih dari 1 triliun rupiah berdasarkan regulasi OJK. Pencapaian ini disertai dengan keberhasilan perseroan dalam mempertahankan posisi sebagai bank kelima terbesar di Indonesia dari sisi aset, dengan total aset mencapai 266,3 triliun rupiah pada 31 Desember 2017 dan 260,1 triliun rupiah pada 30 Juni 2018. Kegiatan usaha yang pertama yaitu produk simpanan, yang kedua fasilitas akses elektronik, yang ketiga pinjaman individu, keempat perbankan bisnis, treasury dan korporasi, kelima SIM niaga syariah dan layanan-layanan lainnya. Prospek usaha SIM niaga yaitu fokus pada keahlian utama, fokus pada pertumbuhan dana murah, peningkatan efisiensi dan disiplin dalam pengelolaan biaya, menyeimbangkan antara risiko, budaya kepatuhan dan kecakupan modal, dan memperkuat penggunaan teknologi dan informasi. Faktor risiko. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak positif ataupun negatif bagi kelangsungan untuk perseroan. Dalam penyusunan profil risiko, perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja perseroan secara umum yang telah disusun berdasarkan bobot dari yang paling signifikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko usaha yang berkaitan dengan perseroan. Dalam risiko usaha yang berkaitan dengan perseroan terdiri dari beberapa risiko lagi. Yang pertama yaitu risiko kredit, kedua risiko pasar, ketiga risiko likuiditas, keempat risiko operasional, kelima risiko hukum, keenam risiko strategi, ketujuh risiko kepatuhan, kedelapan risiko reputasi, kesembilan risiko imbal hasil, kesepuluh risiko investasi, 11 risiko pada entitas anak yang dikonsolidasikan, yang ke-12 atau terakhir yaitu risiko terhadap perubahan kondisi ekonomi makro. Lalu selanjutnya ada juga risiko yang berkaitan dengan bank secara umum. Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi. Pertumbuhan perseroan akan bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif. Selain dengan bank lainnya, perseroan juga harus menghadapi kompetisi dengan perusahaan jasa finansial lainnya, seperti misalnya perusahaan pembiayaan, perusahaan sekuritas yang menawarkan reksadana, dan instrumen pasar modal, seperti obligasi dan saham yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum.
Perseroan juga akan menghadapi tingginya persaingan usaha dengan institusi finansial lainnya, baik asing maupun domestik, yang menawarkan jasa dan produk yang lebih beragam daripada bank umum dan memiliki batas peminjaman yang lebih besar, sumber pendanaan yang lebih banyak, ataupun neraca keuangan yang lebih kuat. Tidak ada jaminan bahwa suatu bank akan dapat bersaing secara efektif. Bahkan, adanya peningkatan persaingan akan lebih menyulitkan bank dalam usaha meningkatkan portofolio kredit dan simpanan mereka, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan, hasil operasi, dan kondisi finansial bank-bank tersebut. Yang terakhir, ada risiko bagi investor. Risiko yang mungkin dihadapi investor pembeli sukuk mudharabah dan obligasi subordinasi adalah kemungkinan wan prestasi dari perseroan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik pada saat pembayaran kupon atau jatuh tempo pokok. Selain itu, ada risiko tidak likuidnya sukuk mudharabah dan obligasi subordinasi yang ditawarkan pada penawaran umum ini, yang antara lain disebabkan karena tujuan pembeli sukuk mudharabah dan obligasi subordinasi oleh investor sebagai investasi jangka panjang. Perusahaan ini juga menerapkan Good Corporate Governance atau GCG sebagai perusahaan yang memiliki peran intermediary role dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di dalam menjalankan usahanya. Sebagai bentuk upaya dalam menjaga dan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan memiliki struktur dan infrastruktur yang membentuk dan menjalankan sistem tata kelola perusahaan yang baik yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, namun juga melalui performa internal perusahaan, yaitu etika dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Berbagai inisiatif yang dilakukan Perseroan dalam menjaga dan mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memastikan struktur tata kelola perusahaan di tingkat dewan komisaris, direksi, dan komite-komite telah sesuai dengan keuntungan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menjaga infrastruktur tata kelola perusahaan diantaranya kebijakan dan prosedur di tingkat dewan komisaris, direksi, dan komite-komite telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, terutama yang terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, menyampaikan keterbukaan informasi sebagai bentuk pemenuhan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik kepada para pemangku kepentingan melalui laporan keterbukaan kondisi keuangan dan non-keuangan secara berkala yang juga dipublikasikan melalui situs web Perseroan. Yang keempat, melakukan sosialisasi tata kelola perusahaan yang baik dan bekerja sama dengan unit-unit yang terkait di dalam Perseroan. Yang kelima, melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkala. Yang terakhir yaitu senantiasa berupaya meningkatkan mutu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik agar sesuai dengan best practice melalui antara lain benchmark dengan industri dan lembaga independen lain yang membidangi tata kelola perusahaan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.